Salam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Selasa 30 Januari 2024. Ya, kita akan masuk dalam acara pesan gembala. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin kelihatannya sederhana, tetapi saya berharap Bapak Ibu bisa meresponi dengan benar, ya, karena ini menentukan nasib kekal jiwa kita. Ya, mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hari. Engkau mencukupkan kebutuhan kami secara jasmani, secara rohani. Engkau juga terus membimbing kami untuk masuk dalam pertumbuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesehatan hamba-Mu perlahan-lahan sudah mulai baik karena campur tangan-Mu. Sebentar hamba-Mu hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki orientasi untuk sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi dalam hidup seseorang itu pasti ada prioritas, maksud saya. Prioritas yang diperjuangkan. Ya, prioritas yang sedang diperjuangkan orang itu apa? Ya, dia kok mau S2, S3, ya, terus itu prioritasnya. Tetapi di balik itu, setelah itu terlewati, diraih itu, kira apa sih yang diinginkan, yang ingin diraih? Ya, itu penting Bapak Ibu Saudara. Karena prioritas hidup kita itu akan menentukan kualitas. Ya, kalau orang menjalani hidup tanpa punya prioritas, ya, jadi prioritasnya ditentukan oleh orang lain. Oh, karena si A ini aku ikut-ikutan main ini, ya, si B ini aku ikut-ikutan main di sini, ya, main mobil antik, wah ikut mobil antik. Ya, yang satu nanti main di dagang ini dia ikut. Yang satu kuliah ikut. Tapi bagaimanapun juga yang mendasari prioritas itu seharusnya, nah ini yang benar, seharusnya dia harus memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi dia harus mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang diinginkan Allah, apa yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Nah, kalau itu sudah kita pahami, kita akan menentukan prioritas supaya kita bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini jarang dimiliki anak muda. Ya, jadi mereka memiliki ambisi, prioritas di dalam hidupnya, tetapi tidak ada landasan firman Tuhan. Ya, tanpa landasan. Nah, ini nanti ketika dia dalam perjalanan meraih kesuksesan, ambisi yang dia inginkan, prioritas hidup yang sedang dia perjuangkan, kalau dalam perjalanan yang mungkin bisa belasan tahun itu dia tidak menemukan kebenaran firman Tuhan, ini yang membahayakan. Karena apa? Hasil akhirnya akan membuat dia diberkati secara jasmani, tidak kekurangan satu apapun. Dia merasa menjadi orang terhormat, punya jabatan, punya pengaruh, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perjuangkan sebagai orang percaya yang benar, tidak bisa diwujudkan. Ya, maka kalau Alkitab katakan orang kaya susah masuk surga, itu benar. Tetapi bukan semua orang kaya. Tapi ada orang-orang kaya yang dia tahu pekerjaan Tuhan. Ya, dia memiliki beban untuk memikul pekerjaan Tuhan. Ya, jadi tahu dia. Nah, yang saya ingatkan adalah, yang mau saya ingatkan adalah, hidup ini pasti berakhir. Akan berakhir dan pasti berakhir. Dan setelahnya, itulah hidup yang sesungguhnya. Ya, sehebat apapun, sesukses apapun orang di dunia ini, berapa tahun sih dia bisa menikmati? Kalau toh dia dikasih umur sampai 90 tahun,
paling dia bisa menikmati sampai umur 80 tahun. Menikmati. Bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa nikmati makan yang mewah, pakai mobil yang super lux ya, mobil elit. Tapi di atas 80 tahun ya, karena waktu umur 60 50 udah biasa udah nggak ada nyamannya. Ya. Jadi udah nggak ada yang aneh. Minggu ini dia di Eropa, 2 minggu lagi di Amerika, 3 minggu lagi dia di Jepang. Udah. Tapi pasti itu kan semua akan ada akhirnya. Kalau prioritas hidup orang percaya hanya seperti itu, menyedihkan. Ya. Kita tidak boleh gagal. Kita harus berhasil. Kita harus punya uang banyak. Ya, ingat, ya saya kalau mengatakan saya bukan mengecam orang-orang itu, tetapi saya dibalik itu saya mengatakan kita tidak boleh gagal. Kita harus jadi orang yang punya kemampuan secara finansial, harus bisa berdiri di atas kaki kita. Ya, tetapi ada nilai yang lebih dari itu. Pikirkan nasib kekal jiwa kita. Pikirkan nasib kekal jiwa kita. Karena hidup kita hanya sepenggal 90 tahun, setelahnya kita harus berurusan dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan segala kuasa ada di tanganku, baik di surga maupun di bumi. Ya. Tuhan yang punya kuasa membuang orang ke api kekal, membawa mereka ke langit baru bumi baru, itu Tuhan yang punya kuasa. Ya, yang kita layani, yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu yang punya kuasa segalanya. Karena Alkitab katakan penghakiman adalah hakku, dan itu diserahkan oleh Allah Bapa kepada Putra Tunggalnya. Suka-suka kamu yang menghakimi, kamu yang menentukan apakah orang ini pantas masuk api kekal, menjadi orang-orang yang terhina, atau dia pantas dipermuliakan, atau dia hanya menjadi anggota masyarakat di dunia akan datang. Ya, jadi dia tidak di neraka, tapi dia tidak dipermuliakan, ya dia hanya menjadi orang-orang biasa di dunia akan datang, dunia setelah kematian. Lah, Bapak Ibu Saudara dan saya itu diproyeksikan untuk kita itu masuk di permuliakan. Yang pernah saya katakan, itulah keselamatan yang sejati yang harus kita perjuangkan, untuk kita masuk di tempat yang memang Tuhan rindukan, itu dihuni oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati Dia, orang-orang yang hidupnya dipersembahkan bagi kemuliaan. Ya. Dia kaya, dia hebat, tapi di balik yang dia lakukan, dia selalu dihubungkan dengan kekekalan. Kalau dia mau bantu orang, pasti nggak asal lihat orang gembel kasih uang, nggak bisa orang menderita kasih uang, nggak. Dia lihat apakah orang itu bisa dirubah atau enggak. Ya, orang kaya yang bijak, yang punya hikmat itu dia tahu orang ini pantas aku biayai. Ya, orang ini pantas aku dorong, aku bawa untuk ke tempat yang lebih tinggi, karena dia punya karakter, punya nurani yang bersih. Ya. Kalau di zaman dulu ya, di abad-abad awal permulaan itu, hal kerajaan surga itu menjadi incaran. Ya, karena dulu itu kan kemewahan, nggak ada mobil sebagus sekarang, ya nggak ada tempat-tempat wisata yang sangat eksotik, ya nggak ada makanan yang wah, pokoknya dulu itu kan kita bisa membayangkan ya, abad-abad awal itu apa yang bisa dinikmati orang. Ya, belum ada hal-hal fantastik, hal-hal lahiriah yang fantastik yang bisa dinikmati. Maka fokusnya orang masih mudah untuk memikirkan kerajaan Allah, memikirkan nasib kekal jiwanya. Lah, sekarang ini mata kita, di depan mata kita diperlihatkan hal-hal yang begitu eksotik, mulai dari makanan yang 1 porsi sampai 1,2 juta, tempat yang begitu indah di satu pulau terpencil, yang
dijaga privasinya. Itu kalau ke sana bisa ratusan juta. Kita dibuka kesempatan untuk memiliki jet pribadi. Ya, orang diberikan kesempatan untuk memiliki kapal pesiar. Ya, kalau mobil-mobil mewah itu udah biasa. Ya, orang yang hebat, yang paling kaya itu biasanya ukurannya jet pribadi dan kapal pesiar. Kita bisa bayangkan kalau dalam kapal pesiar itu bisa nampung 120 orang dengan segala kemewahannya. Ada kolam renangnya, ada lapangan golf ini, ada bar, ya, mini barnya ada, dan dia bisa berkumpul dengan keluarga besarnya. Itu kita bisa meraih. Ya. Makanya perjuangan yang berat orang percaya yang benar itu adalah bagaimana kita tidak tertarik untuk ke sana. Itu yang seringkali meninabobokan kita, seolah-olah kita mau hidup 1000 tahun lagi. Ya. Saya tidak mengatakan salah punya kapal pesiar, saya tidak mengatakan salah punya jet pribadi. Ya, tinggal motivasinya apa? Motivasinya apa? Dan kira-kira imbang nggak, seimbang nggak antara dia mewujudkan ambisinya itu dengan mewujudkan keinginan Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi orang kalau gitu dia tidak yang saya takutkan, yang kita takutkan, orang udah seperti itu dia tidak memikirkan nasib kekal jiwanya, apalagi memikirkan kerajaan surga. Saya mengajak Bapak Ibu saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi di dalam diri seseorang itu pasti ada keinginan untuk dia mencari, ya, sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Nah, kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam, seperti seorang pedagang mutiara. Ya, diumpamakan. Tahu kan maksudnya? Diumpamakan. Nah, kita pernah nggak merindukan ini? Merindukan kerajaan surga. Ya, merindukan satu tempat di mana keindahannya yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat manapun di dunia ini. Ya, Yerusalem baru, jalannya aja dari emas. Ya, sehebat-hebatnya kota di Arab, misalnya Brunei yang terkenal dengan petrodolarnya, ada nggak yang daerah di mana tanahnya dari emas, dinding-dindingnya dari batu permata yang begitu indah? Ya, jadi kerajaan surga, Yerusalem baru yang harusnya, saya ulangi, harusnya menjadi kerinduan semua orang percaya, itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita jumpai di dunia ini. Tidak ada. Tidak bisa dibandingkan. Ya. Coba kalau saudara baca di kitab Wahyu tentang Yerusalem baru. Di situ bagaimana batu permata yang kuat, yang sangat berkualitas, dia lantainya emas ini semua. Ya. Emas itu 1 gram aja 1,1 juta atau berapa, 1 juta lebih 1 gram. Nah, itu jalan. Coba. Ini membuktikan bahwa Yerusalem baru itu jangan dibandingkan dengan tempat manapun di dunia ini. Apa di sana tidak ada kapal pesiar? Pasti ada sesuatu yang lebih indah dari yang kita jumpai di dunia ini. Nah, orang yang proyeksi hidupnya udah ke sana, ya, dan dia memang mencari, ya, dan dia menemukan, dia bisa menemukan, ya, dia akan berani menjual segala yang dimiliki demi meraih itu. Ya, dikatakan hal kerajaan surga itu
seumpama harta yang terpendam. Ya, ingat, seumpama harta yang terpendam. Harta yang terpendam itu kita anggap sebagai harta yang sangat bernilai. Yang itu diumpamakan seperti kerajaan surga. Jadi harta ini sangat bernilai. Ya. Di ladang yang ditemukan orang. Ditemukan orang. Ya. Artinya gini, harta terpendam yang diumpamakan sebagai kerajaan surga itu harusnya dipahami oleh banyak orang percaya. Harusnya dipahami dan ngerti apa itu Yerusalem baru. Ya, dia tahu, dia punya bayangan Yerusalem baru seperti ini. Lah, orang kalau sudah mengerti kebenaran itu dan memahami dan menyatu dalam jiwanya, dia akan kejar. Nah, orang itu juga gitu. Dia lihat ada harta nih, sangat bernilai nih. Saya harus mendapatkan harta ini. Saya harus mendapatkan harta ini. Ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ya, tapi ladang itu bukan miliknya. Ladang itu bukan miliknya. Artinya apa? Artinya untuk memiliki harta itu tidak otomatis. Kita harus menemukan dulu, ya, dan kita bisa menilai bahwa ini harta ini sangat bernilai, dan olehnya dia bisa menjual segala miliknya. Artinya Bapak Ibu Saudara, demi orang percaya itu bisa mewujudkan impiannya masuk Yerusalem baru, dia harus rela kehilangan apapun, menjual seluruh harta, seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Jadi seluruh miliknya dijual demi membeli ladang itu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Kita tahu, ya, kita tahu gambaran langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tapi kita berani nggak menjual milik kita? Ya. Artinya apa? Kita rela kehilangan. Ini banyak hal Bapak Ibu Saudara, banyak hal. Tidak harus Bapak Ibu Saudara, wah aku tak punya rumah 2 jual semuanya, kita ngontrak, dibantukan ke gereja. Ya. Kita punya, wah dijual, kasih di gereja untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Memang orang ini menjual karena ini umpama seperti ladang yang bisa dibeli dengan uang, tetapi tentu dengan harga yang sangat mahal. Tetapi ini berbicara, kalau kamu merindukan kerajaan surga, kamu harus menemukan itu. Ya. Nah, kebanyakan kita tuh boro-boro menemukan, kita nggak niat nyari, memang nggak ada keinginan yang kuat untuk ingin tahu tentang dunia akan datang, tidak ingin tahu. Ya udah, kita Kristen aja. Ya, ditebus. Tuhan Yesus menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Yang tahu itu, membawa persembahan, perpuluhan, ada yang tahu itu. Ya, kita orang jarang memahami apa yang diproyeksikan Tuhan bagi kita orang percaya. Ya. Kita itu diproyeksikan, diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi seperti apa. Itu yang seringkali kita nggak tahu. Jadi kita sudah mengalir saja, mengalir yang tidak jelas. Kalau kita tahu bahwa kerajaan surga itu, kita bisa rela kehilangan apapun demi meraih kerajaan surga ini. Kita rela kehilangan. Ya, tapi sekali lagi ini bukan masalah kita berkorban banyak untuk gereja, kita habis-habisan untuk membantu pekerjaan. Bukan masalahnya, bukan di situ. Pahami dulu kerajaan surga. Yakini dulu bahwa kerajaan surga itu keadaan seperti ini. Kalau usaha itu perjuangkan. Kamu harus rela membayar harga. Nah, ini yang mau saya katakan. You harus rela membayar harga. Ya, makanya Injil Lukas katakan kalau orang tidak bisa melepaskan diri dari segala miliknya, sulit jadi muridnya Tuhan. Kamu mau jadi muridku, mau tak ajar, tapi kamu masih bangga dengan kekayaanmu.
dengan jabatanmu, dengan kekuasaanmu. Susah. Itu harus kamu tanggalkan. Ya, tanggalkan segala milikmu yang melekat dalam dirimu, tanggalkan. Artinya bukan berarti kita tidak boleh punya jabatan, bukan berarti kita tidak boleh jadi CEO atau pemimpin tertinggi. Enggak. Ya, jabatan, kuasa, kekayaan yang kamu sandang itu jangan kamu banggakan. Jangan untuk nilai diri. Ya. Memang kamu berprestasi, wajar kalau kamu diangkat jadi CEO, direktur utama, kamu dipercayakan mengelola perusahaan dengan aset sekian triliun. Tetapi itu jangan jadi kebanggaan. Terus kamu jadi orang yang arogan, orang yang susah ditegur, orang yang keras kepala, orang yang maunya harus diturutin. Jangan. Ya, kita tidak salah menjadi big boss, tidak salah. Tapi jadilah big boss yang takut akan Tuhan, yang selalu dengar-dengaran. Karena justru ketika naik karir kita secara sekuler, jadi presiden direktur, jadi CEO, jadi pemilik perusahaan, jadi penguasa, justru disitulah tantangan kita makin berat. Dan orang gagal di sini. Ya, kita lihat contoh bagaimana ketika orang sudah naik di puncak karirnya, nuraninya udah mati. Ya. Lah orang kayak ini tidak bisa dimuridkan oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, kalau kamu mau jadi muridku, lepaskan segala milikmu. Ya, lepaskan artinya, ya jangan berarti kita mobil mewah kita dijual, villa kita dijual kasih. Tidak. Silakan Anda punya mobil mewah, punya villa, punya kapal besar, tetapi jangan jiwamu diikat di situ. Jangan kamu disibukkan mengurusi itu, menikmati. Jangan nanti kamu merasa bahagia kalau kamu ada di situ. Aku akan bahagia kalau punya resort. Aku akan bahagia kalau punya kapal besar. Jangan. Bahagia kita harus bersama Tuhan. Bahagia kita harus ketika kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Itu kan kuncinya. Dan Tuhan bisa membaca hati orang. Tuhan bisa membaca hati orang ini bahagianya karena materi. Orang ini bahagia karena kedudukan, karena jabatannya, karena kuasanya. Orang ini diberi kuasa tinggi, orang ini diberi kekayaan. Tapi Tuhan melihat dia nggak bahagia, biasa-biasa saja. Orang ini bahagianya kalau aku hadir dalam hidupnya. Tuhan pasti bisa menilai, nggak mungkin Tuhan nggak bisa menilai orang. Alkitab kan Tuhan tahu isi hati kita kok. Ya, jadi kita tidak bisa berpura-pura. Tuhan tahu mana orang-orang yang bahagianya karena jasmani, sesuatu yang jasmani, karena kekuasaan, karena jabatan, dan orang yang bahagianya karena dia bisa masuk hadirat Tuhan, dia bisa menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, ingat ini penting. Kerajaan surga kita raih, tapi kita harus membayar harga. Kita tidak boleh membanggakan apapun yang melekat dalam diri kita, apapun jabatan, kekayaan, tidak boleh berbangga. Kita bangganya kalau kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan benar-benar kita rasakan kehadirannya. Banggalah di situ. Banggalah di situ. Ya. Dikatakan seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya. Setelah menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Ini artinya ayat-ayat ini mengatakan bahwa kalau kamu sudah menemukan kerajaan surga yang benar, kamu harusnya siap membayar harga. Nah, yang jadi persoalan adalah orang Kristen itu, orang percaya itu tidak ada yang memikirkan tentang kerajaan surga. Yang ada dalam benaknya, ya, menjadi Kristen, dibaptis, berbahasa roh, bantu gereja, mati masuk surga. Udah, yang ada benaknya gitu. Ya, cara bayar harganya apa? Perpuluhan, persembahan. Itu dianggap sebagai membayar harga untuk dia bisa meraih kerajaan surga. Enggak. You membayar harga demi masuk kerajaan surga Yerusalem baru tidak hanya cukup buat perpuluhan persembahan, tapi seluruh kehidupanmu harus kamu persembahkan bagi Tuhan. Bagaimana karaktermu dirubah, pemarahnya dimatikan, jujurnya bisa dilihat orang, kemurnian kesucian hidupnya bisa dilihat orang, murah hatinya bisa dirasakan, ngalahnya. Jadi banyak aspek.
Ya, banyak akses, segala yang melekat dalam diri kita, nggak perlu jabatan, nggak perlu kita banggakan. Kita bisa menerima kekurangan orang lain, bisa menerima kekurangan orang lain dengan tetap bisa memeluk, bisa memaafkan orang yang melukai kita. Kita tidak pernah dendam dengan siapapun. Ya, itu ciri-ciri bangsawan surgawi. Ya, karena aku mau meraih, maka aku bisa melakukan semuanya. Ya, itu ya. Jadi ini Bapak Ibu saya yang saya sampaikan. Jangan banyak orang merasa ini kalau udah melayani jadi pendeta ini, terus mereka merasa membayar harga itu seluruh hidup kita. Tutur kata kita memberkati, dan intinya kita tidak malah melukai orang, merugikan orang, dan menjadi batu sandungan. Dan setiap apa yang kita kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berjuang. Bapa di surga, meteraikan firman dalam setiap hati kami, dan kiranya Roh Kudus terus Tuhan bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan daran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Syukur, haleluya. Amin.